Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah Stay Alfitra Surabaya. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di acara Kultum Ramadan tahun ini, walaupun dengan keadaan yang terbilang kurang menyenangkan karena menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Namun hal ini bukan menjadi masalah karena tak mengurangi sedikitpun keberkahan dan keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Saya Ahlul Maghfirah selaku host pada sore hari ini beserta pemateri kita Bapak Syauqi. Ya. Assalamualaikum Pak Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Selamat sore bagi teman-teman Stay Alfitra, terutama khususnya bagi Perbankan Syariah. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita masih dalam kesempatan ini masih bisa berkumpul, masih bisa berinteraksi, masih bisa dalam kondisi sehat walafiat, dan tak lupa nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita dibimbing dari zaman jahiliyah ke jalan yang terang benderang, yaitu dari zaman kegelapan ke jalan terang benderang, yaitu di Indonesia. Keutamaan di bulan Ramadan yang pertama yaitu ada Lailatul Qadar. Baik itu Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana di malam itu biasanya masjid-masjid atau surau-surau itu mengadakan sholat atau i'tikaf bersama di dalam mengapai malam Lailatul Qadar. Diharapkan kita itu di malam Lailatul Qadar itu apa saja yang kita inginkan, hajat kita, keinginan kita itu dapat langsung tersampaikan melalui malaikat yang turun. Kita biasanya di sepertiga malam itu kita melakukan sholat, melakukan membaca kalimat-kalimat thayyibah, lalu kita sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud yang dipimpin biasanya ada imam. Karena apa? Karena kalau kita melaksanakan secara berjamaah dalam qiyamul lail atau sholat malam, itu kita akan bersama-sama insya Allah ketika ada kita itu diijabah oleh Allah, dan malaikat yang langsung turun dan mencatatkan dan langsung melaporkannya kepada Allah.
Malam Lailatul Qadar itu jumhur ulama mengatakan kalau misalnya malam itu adalah di malam sepertiga malam terakhir, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam-malam ganjil 21, 23, 20, 5, 27 dan 29. Ada jumhur ulama juga yang menguatkan itu turun di malam 27. Kita bisa saksikan ketika di Makkah malam 27, kalau misalnya kita melihat siaran langsung ataupun kita melakukan umroh ke sana, itu pasti akan ramai sekali dan lebih ramai daripada haji. Karena apa? Mereka menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tandanya apa? Tandanya kalau malam Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak dingin, tidak ada angin, langit tidak ditutupi oleh awan. Lalu paginya itu udaranya sangat sejuk sekali. Lalu yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan itu yaitu turunnya Quran, nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Jadi Allah itu menurunkan Quran di 17 Ramadan. Dan ketika Rasul itu berumur sekitar 40-41 tahun, diturunkan di dunia melalui Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu diteruskan ke Rasulullah itu melalui 3 tahap atau 3 periode. 3 periode yang Rasulullah berada di Makkah dan Rasulullah berada di Madinah. Ketika di Makkah itu 10 tahun dan di Madinah itu 13 tahun. Periode pertama yaitu ketika mengubah orang-orang di Arab itu senang sekali dengan adanya Quran, diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril. Ketika ada masalah turunlah ayat beberapa ayat. Jadi akhirnya nanti juga menjadi sempurna 30 ayat. Tetapi penurunannya itu secara bertahap selama 23 tahun. Periode pertama 4-5 tahun. Periode kedua yaitu 8-9 tahun. Itu merubah pola pikir orang-orang yang jahiliyah yang menyembah berhala, itu merubah pola pikir mereka sehingga mereka langsung percaya kepada adanya Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu mereka memeluk Islam. Lalu periode terakhir yaitu 13 tahun itu atau 13 tahun ya di Madinah, yaitu di selama 23 tahun itu diturunkan secara bertahap. Lalu keutamaan ketiga yaitu ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan digulung. Itu dari riwayat Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berkata, kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan digulung. Di hadis Rawahu Bukhari dan Muslim, dari hadis Muslim, yaitu maksudnya apa? Kita itu tidak ada waktu untuk bermaksiat karena kita ingin mengejar semua keutamaan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Karena apa? Ibadah sunnah yang kita membaca Quran, satu hurufnya itu dibalas dengan 10 kali. Lalu yang terakhir yaitu keutamaan di bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang unik atau tidak ada di selain bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat tarawih dan menunaikan
zakat fitrah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, yaitu kita membagikan zakat melalui lembaga amil zakat atau melalui masjid-masjid, ataupun kita langsung menyalurkan kepada orang-orang atau fakir miskin. Salah satunya itu. Ibadah lain yang lebih di bulan Ramadan itu kita membagikan takjil. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita membagikan takjil ini ataupun kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun kepada orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang berpuasa, itu kita lebih sempurna lagi puasanya. Lalu zakat fitri itu, zakat fitrah itu adalah penyempurna supaya kita terlahir kembali suci. Di dalam zakat fitrah itu kalau di Makkah pada zaman dahulu itu adalah 2,5 kilogram. Tapi itu adalah gandum, bukan beras. Jadi makanan pokok pada waktu dahulu itu adalah gandum. Sedangkan makanan pokok di Indonesia adalah beras. Masa gandum dan masa beras itu lebih berat masa gandum. Makanya untuk menyempurnakan supaya kita tidak kurang dari masa yang ditentukan itu, kita melebihi. Kalaupun lebih itu dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau kita sudah menunaikan zakat 3 kilo, kalau Allah memiliki pemikiran ini sudah sama, ataupun lebih itu sebagai sedekah. Nah, yang wajib adalah kurang dari. Jadi semoga di dalam ibadah puasa kita di puasa Ramadan tahun ini di tengah Covid, kita tetap senantiasa menjaga semua perilaku kita, itu menjaga mata, menjaga tangan kita, menjaga pikiran kita, menjaga kaki kita, menjaga telinga kita untuk hal-hal yang baik, supaya kita akan mendapatkan keutamaan atau pahala, dan pahala kita sempurna, tidak berkurang satu apapun. Semoga kita di tahun ini doa kita yaitu sebelumnya ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, ya Allah sampai berikanlah kebaikan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita di bulan Ramadan. Sekarang ini di bulan Ramadan, lalu kita nanti akhirnya setelah kita menuju kemenangan, setelah kita menunaikan zakat fitrah, kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Jadi kita ibadahnya ditingkatkan lagi supaya harapan kita nanti adalah kita lebih baik ibadahnya daripada tahun ini. Tahun depan kita ibadahnya lebih baik daripada tahun ini. Dan semua amal kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Terima kasih. Anda pun nanti misalnya ada tanya jawab dari host, saya persilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Syauqi atas penjelasannya yang luar biasa. Dan pada saat ini akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya mengantongi 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, saya tertarik dengan pembahasan jenengan terkait Lailatul Qadar. Nah, apakah ada amalan khusus untuk 10 terakhir di bulan Ramadan? Karena salah satu tanda Lailatul Qadar akan terjadi di 10 terakhir Ramadan. Terima kasih. Yaitu kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah ya. Jadi kita ada amalan unik yaitu sholat taraweh, ada juga yang hanya ada di bulan Ramadan ya. Itu lalu kita istirahat untuk
nanti di sepertiga malam terakhir, yaitu kira-kira pukul 1 sampai menjelang sahur, biasanya itu kita melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Silakan nanti dicoba di masjid-masjid jami, itu pasti ada biasanya melakukan sholat ataupun sholat sunnah berjamaah. Biasanya ada sholat rokaat, sholat hajat, lalu sholat tahajud, lalu biasanya juga dibarengi dengan pembagian ataupun sahur bersama. Karena apa? Di sepertiga malam terakhir itu, 10 hari terakhir itu, malam ganjil-ganjil itu, kalau bisa kita melaksanakan semua, jangan melaksanakan malam 25 saja ataupun 27 saja, kita melaksanakan semua. Karena kenapa? Jumhur ulama mengatakan bahwa malam ganjil di sepertiga Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Nah, kita laksanakan semua supaya kita nanti mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar, yaitu kita hajat kita, keinginan kita itu semuanya bisa terkabul. Karena apa? Langsung nanti disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara malaikat langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita upayakan jangan tidur, tapi kita upayakan juga ketika malam itu kita juga mengerjakan hal-hal yang baik, yaitu kita itikaf, kita membaca Quran, kita pun bisa sholat, itu ya, sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Jangan kita melaksanakan hal-hal yang tidak berfaedah seperti kita main game ataupun kita melihat TV, menonton televisi, ataupun kita tidak tidur, ya sayang sekali kita tidak mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Kita upayakan supaya kenapa? Karena hal-hal yang kita upayakan itu insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apa ada pertanyaan kembali? Ya, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua, tadi jenengan menjelaskan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Nah, itu kenapa kita itu masih terlintas sifat malas, marah? Bukankah tadi ada kutipan bahwa setan dibelenggu? Ya, baik. Di dalam hadis tersebut maksudnya adalah kita kalau di bulan Ramadan itu sifat-sifat malas itu kita tertutupi dengan amalan-amalan sunnah. Jadi janganlah sifat malas, karena setan dibelenggu. Yang membuat kita malas itu adalah hawa nafsu kita sendiri, yaitu pikiran kita. Terus kenapa sholat itu midangnya itu di atas atau di bawah atau di sekitaran perut itu? Karena tempatnya hawa nafsu ada di situ. Jadi lalu pikiran kita, kalau pikiran kita kosong, tidak ada kalimat-kalimat thayyibah, ataupun kita tidak membaca Quran, itu pun nanti kita juga berpikiran yang aneh-aneh. Tangan kita juga, kaki kita tangan untuk mengerjakan apa, kaki kita kalau misalnya kita menuju ke masjid, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kemuliaan atau keberkahan. Lalu kalaupun kita tidak memikirkan itu semua, nanti pasti letaknya hawa nafsu yang ada di diri kita sendiri yang menyebabkan kita nanti akan berbuat maksiat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sogi atas ilmu yang diberikan kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya secara istiqamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke penghujung acara, dan semoga kita selalu dilancarkan dalam melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Meski pandemi menyerang, jangan sampai amal ibadah kita terserang, terlebih terhenti. Do the best for your life, remember Allah always with ours. Terima kasih telah menonton Kultum hari ini. Saksikan terus setiap hari Senin dan Kamis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.